Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pantamal. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha yang berlokasi di Cikokol. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Reni Mulyani, Eskom MPD, yang telah memberikan waktu dan arahannya kepada kami selaku mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang landasan kurikulum pendidikan. Next. Oke, sini ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yaitu untuk pengertiannya. Selanjutnya, next. Nah, prinsip-prinsip kurikulum. Adapun pencapaian prinsip-prinsip kurikulum secara umum ialah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Ada prinsip efisiensi. Yang terakhir ada prinsip efektivitas. Next. Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Next. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel. Dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan ke depannya. Lanjut. Nah, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Lanjut. Prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Lanjut. Ada prinsip efektivitas. Nah, ini mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Next. Dari kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah atau madrasah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum.
Next. Komponen-komponen kurikulum. Nah, fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, ada organisasi kurikulum, dan evaluasi. Next. Perencanaan dan perencanaan kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum tidak hanya sekedar mempelajari mata pelajaran, tetapi lebih mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Kurikulum lebih mempersiapkan penerima dalam siswa dalam memecahkan duduk masalah individualnya maupun duduk masalah yang dihadapi dalam lingkungannya. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sifatnya berkesinambungan. Next. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.